Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 1996141015, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori hegemoni ekonomi. Hegemoni adalah teori yang dikembangkan oleh Anthony Gramsci. Hegemoni adalah sebuah kepemimpinan dari suatu daerah atau negara tertentu, baik itu negara lain. Hegemoni dalam pengertian Gramsci adalah sebuah konsensus di mana ketertundukan diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan atau politik dan ideologis. Contohnya, bagaimana Amerika melakukan sesuatu kepada negara lain agar negara lain tersebut tunduk kepada Amerika, baik dengan pendekatan ideologi atau jalan kekerasan dengan inflasi. Sedangkan dengan pendekatan ideologi, dengan pembelajaran ekonomi internasional yang berbasis di Amerika, sehingga orang-orang akan berkiblat ke Amerika, dianggap bahwa Amerika adalah negara terbaik dalam mengelola ekonomi. Gramsci tentang hegemoni mengikuti upayanya untuk memahami kelangsungan hidup negara kapitalis di negara-negara barat yang paling maju. Gramsci memahami mode aturan yang dominan sebagai aturan kelas dan tertarik untuk menjelaskan cara-cara di mana bentuk-bentuk institusional yang konkret dan hubungan material produksi menjadi menonjol. Supremasi kelas, dan dengan demikian reproduksi, cara produksi yang terkait dapat diperoleh dengan dominasi kasar atau paksaan. Namun, pengamatan utama Gramsci adalah bahwa dalam masyarakat kapitalis maju, pelestarian aturan kelas dicapai melalui cara-cara sebagian besar konsensual, melalui intelektual, dan meraih kepemimpinan. Adapun tujuan dari hegemoni ekonomi adalah untuk menarik perhatian masyarakat atau mengarahkan kepada hal-hal yang difokuskan oleh sang penghegemoni. Hegemoni memiliki kepentingan pribadi dalam pelestarian sistem dan oleh karena itu siap menanggung keamanan sistem dengan kekuatan militernya. Pada saat yang sama, hegemoni bertanggung jawab atas perumusan aturan yang mengatur interaksi dalam sistem internasional. Ada 3 jenis hegemoni ekonomi. Yang pertama, hegemoni total integral, di mana hegemoni total integral afiliasi kesatuan moral dan penguasa. Dalam hal ini, penguasa dan masyarakat telah menjadi satu karena kesamaan ideologi yang dianutnya. Yang kedua, hegemoni merosot, masyarakat tidak menerima penguasa secara sungguh-sungguh. Yang ketiga, hegemoni minimum, menganggap campur tangan massa dalam keengganan, di mana masyarakat tidak mau campur tangan dalam urusan negara. Adapun kebijakan ekonomi internasional Amerika, yang pertama hegemoni atau dominasi dan ideologi, yang kedua war is business, yang ketiga super WTO just for America, welfare for Commonwealth, yang keempat there is two choice for non-America. Kebijakan ekonomi internasional Cina, yang pertama hegemoni atau obor, yang kedua produk kompetitif, yang ketiga perencanaan jangka panjang, yang keempat stabilitas kepemimpinan. Kebijakan ekonomi internasional Jerman, yang pertama perubahan melalui perdagangan, yang kedua kemitraan untuk modernisasi. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.